Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah perancangan sistem informasi untuk program studi manajemen informatika semester 4. Di sini pertemuan pertama. Perkenalkan, nama Bapak adalah Iin Solihin. Pak Iin akan menjelaskan tentang sistem informasi dan kebetulan Pak Iin sebagai staf sistem informasi di IKMI ya. Jadi membuat sebuah sistem informasi. Ya. Di sini biasa pertemuan pertama ya hanya menjelaskan tentang apa yang akan kita pelajari di perancangan sistem informasi ini. Kemudian tools-nya apa yang dipakai. Kemudian langsung saja Bapak jelaskan kepada studi kasus ya, yaitu perancangan sistem informasi PMB di IKMI. Baik. Apa itu perancangan? Jadi perancangan itu adalah sebuah rencana ya. Apa yang kita rencanakan yaitu membuat sebuah sistem informasi. Nah, sistem informasi berarti terdiri dari dua kata ya. Apa itu sistem dan apa itu informasi. Kalian harus paham dulu apa itu perancangan. Kalian harus bisa membedakan dengan pengembangan. Nah, jadi perancangan itu sistem informasinya kita belum punya. Nah, tapi kalau untuk pengembangan ini berarti menambahkan fitur yang baru yang belum ada di sistem informasi yang sudah kita buat. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian membuat sebuah skripsi, kalian judulnya apakah perancangan atau pengembangan. Nah, kalau perancangan berarti sistem informasinya kalian buat dari nol. Kemudian kalian harus tahu dulu apa itu sistem dan apa itu sistem informasi. Dan kalian harus bisa membedakan antara data dengan informasi. Apakah sama atau ada perbedaan? Nah, nanti kita harus bahas. Kalian harus pahami ya, pahami. Baik, apa itu sistem? Sistem itu adalah kumpulan elemen ya yang membentuk satu kesatuan dengan fungsi tertentu. Nah, kalau misalkan di sini di e-book ya, ini e-booknya nanti akan di-share. Sistem adalah sekumpulan unsur elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan. Jadi elemennya berkaitan ya, mencapai satu tujuan. Jadi itu sistem. Langsung saja realnya yaitu adalah sistem PMB yang sedang Pak Iin buat. PMB Adna ini adalah maaf. Ini adalah website PMB. Ini adalah sebuah sistem informasi ya di sini. Di sini ada hitungan, total pendaftar ada 23. Ini adalah informasi. Ini informasi. Nah, kalian harus bisa membedakan antara informasi dengan data. Yang disajikan di web ini adalah informasi. Sedangkan data itu berada di mana? Yaitu berada di belakangnya. Kita akan buka datanya. Nah, biasanya kalau kalian belajar PHP admin, nah di sanalah ya datanya. Ini adalah data, ini pendaftarnya. Nah, ini pendaftarnya. Nih, ini data, sedangkan ini adalah informasi. Nah, jadi informasi ini
telah diolah. Dari apa? Dari data. Ini data. Oleh apa? Oleh sebuah sistem atau oleh sebuah kumpulan dari aplikasi. Nah, jadi kalian harus paham dulu apa itu pengertian dari sistem informasi. Jadi sistem informasi itu adalah kumpulan aplikasi yang tujuannya itu untuk menyajikan informasi. Oke, jadi harus paham ya. Jadi ini mata kuliah ini goalnya nanti goal ya. Kita punya harus goal. Goal mata kuliah nanti pas UTS kalian itu harus bisa bikin mahasiswa bisa membuat DFD sistem informasi. Mulai dari konteks diagram, DFD level 0, 1, 2, dan kalau bisa sampai level 3. Dari sana itu sudah jadi merancang ya. Kita pakai toolsnya itu adalah DFD, Data Flow Diagram. Sedangkan nanti goal UAS, kalian harus bisa membuat use case. Menggunakan UML. Nah, nanti kita akan pelajari apa bedanya DFD dengan use case. Nah, kalau misalkan DFD itu kata kerja aktif ya, kata kerja aktif ya. Contoh misalkan di sistem informasi PMB nih ya, calon mendaftar. Itu berarti kata kerja aktif ya untuk DFD, Data Flow Diagram. Jadi di sini fungsi-fungsi yang ada di sistem informasi tersebut. Nah, tapi kalau use case, ini bentuknya pasif. Misalkan ini calon ya, calon PMB. Calon itu diapakan? Ditambah. Kemudian diedit. Nah, itu use case ya pakai UML ya. Jadi nanti kalian kalau pada saat skripsi, kalian harus memilih apakah memakai DFD atau memakai use case, UML. Nah, ini tools ini adalah untuk kita membuat sebuah perancangan sistem informasi. Baik, kita lihat, tanya Google dulu, apa itu DFD? Coba kita lihat. DFD Sispo PMB. Ya, nah ini tampilannya seperti ini. Ini konteks diagramnya, ini paling awalnya. Contoh nih ya. Kemudian ini yang level 1 ini. Ada pendaftaran, ada tes seleksi, ada pembayaran, dan seterusnya. Sampai ke level yang lebih kecil, nanti kalian harus bisa menjelaskan. Ini perancangannya, bentuk perancangannya. Kemudian apa itu use case? Nah, ini use case ya. Kalian boleh pilih use case ya selain DFD. Use case Sispo PMB. Nah, ini dia. Use case ada aktor, kemudian ada case, ada yang bulat ini case ya. Ada info pendaftaran, ada pembayaran, mengisi formulir, dan seterusnya. Jadi ini kita memakai use case. Jadi bentuknya itu kata kerja pasif ya. Info pendaftaran diakses oleh calon mahasiswa. Pembayaran diakses oleh calon mahasiswa. Diapain saja pembayaran itu? Di-upload, ya, kata kerja pasif. Baik, untuk satuan acaranya, ini SAP-nya nanti Pak Ian akan share di WhatsApp group. Jadi pertemuan pertama kalian harus paham dulu apa itu definisi sistem ya. Kemudian karakteristik sistem. Nah, karakteristik itu sifat ya. Sifat itu sifat dari sebuah sistem ya. Kalau misalkan elemennya hilang, maka sistem nggak akan terbentuk. Contoh gini ya, langsung saja Sispo PMB. Sispo PMB.
Oke, elemennya, elemen siswa PMB ini yang pertama calon mahasiswa. Ini elemen yang pertama. Kemudian elemen yang kedua adalah petugas. Kemudian elemen ketiga misalkan staf keuangan. Kemudian staf akademik. Nah, di sini ini sederhana saja. Ini ada 4 ya, ada 4 elemen. Nah, kita bicara karakteristik sistem. Kalau misalkan satu elemen hilang, maka ini sistem ini tidak akan berjalan. Contoh misalkan petugas hapus ya, hapus, tidak ada petugas. Nah, ini calon mahasiswa ketika dia daftar online, siapa yang memverifikasi persyaratannya? Maka sistem tidak akan berjalan. Maka semuanya harus ada ya. Nah, kalau misalkan satu sistem error, contoh misalkan di staf keuangan, ketika calon mahasiswa misalkan melakukan transfer ya, transfer bukti bayar, kemudian di staf keuangannya error atau tidak muncul ya notifikasinya, maka seluruh sistem akan terhambat. Nah, jadi kalian harus pahami dulu ya apa itu karakteristik sistem, khususnya dia adalah sistem informasi. Jadi kalau satu elemen hilang atau rusak, maka secara keseluruhan sistem akan terganggu. Kemudian untuk klasifikasi sistem, di sini kalian pastilah bisa baca-baca e-book ya. Klasifikasinya, silahkan ada sistem abstrak, ada sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan manusia. Nah, ini kira-kira kalau kita punya SISPO PMB, ini termasuk klasifikasi yang mana nih? Klasifikasi SISPO PMB. Nah, apakah termasuk sistem abstrak? Nah, tidak ya, terlihat ya, SISPO PMB terlihat. Apakah sistem fisik? Iya, benar. Ini salah satunya adalah sistem komputer ya, PMB menggunakan komputer. Apakah ini sistem alamiah? Sungai, pegunungan? Oh, enggak ya. Sistem PMB ini termasuknya yang buatan manusia. Apakah deterministik? Beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diramalkan? Disebut sistem deterministik. Mungkin saja jika ada fitur ramalan. Nah, misalkan di sisi PMB misalkan diramalkan di tahun 2022 nanti akan ada kenaikan angka pendaftar. Ya, mungkin saja ada ya. Nah, ini adalah sistem klasifikasinya. Kemudian analisis sistem. Jadi kalau kalian misalkan nanti tuh skripsi ya, skripsi mungkin contohnya, contoh judulnya adalah membuat sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Nah, tahapan apa saja yang harus kalian kerjakan untuk menganalisis sistem PMB ini? Nah, tahapannya tentu kalian harus menggunakan sebuah metode. Di sini Pak Iin akan tampilkan sebuah skripsi. Judulnya Perancangan Sistem Informasi PMB berbasis web. Nah, ini gimana cara merancangnya? Itu mulai dari awal ya, tahap nolnya gimana nih? Nah, tahap nolnya adalah kalian memikirkan kenapa harus dibuat sistem informasi ini. Kenapa ya? Apakah ada masalah di sana? Nah, kemudian setelah mengidentifikasi masalah, ya ini nanti kalian belajar di metode penelitian ya. Kemudian kalian harus menentukan metode pengembangan sistem informasi. Ini tahapannya ya. Tahapan perancangan. Yang pertama kalian tentukan latar belakang masalah. Kemudian tentukan
Identifikasi masalah. Kemudian tentukan metode pengembangan sistem informasi. Ya. Nah, jadi ini yang tentukan latar belakang masalah ya mungkin saja di IKMI ya, langsung aja realnya adalah di IKMI. Sulitnya merekap persyaratan dari calon. Nah, persyaratannya kan banyak nih ya. Ada ijazah, ada transkrip, ada pas foto, ada kartu keluarga, ada bukti bayar. Itu lebih dari 10 ya. Lebih ya, banyak ya. Dan Pak Iin ini membuatnya itu ada sekitar 23 persyaratan. Nah, dari 23 persyaratan itu ada sekitar 800 mahasiswa. Coba silakan kalian dikalikan. 800 dikali 23. Banyak ya, jawabannya banyak pastinya. Nah, 800 kali 2 sekitar 1.600 persyaratan, sekitar 1.600 lebih. Nah, kalau dari 1.600 lebih ini di manage secara manual, kemudian pimpinan ingin mengecek siapa saja yang persyaratannya sudah lengkap. Wah, ini kesulitan ya pasti ya. Bingung ya Pronopisnya ya. Wah, ini yang mana nih persyaratannya ya? Nah, makanya diperlukan sebuah sistem informasi. Nah, kita udah tahu nih solusinya ya. Kita bikin sistem informasi, SISPO PMB. Nah, setelah tahu solusinya, kita identifikasi masalahnya. Nah, apa pertanyaan apa yang ingin dijawab? Contoh misalkan tadi ya, berapa orang yang persyaratannya sudah lengkap atau persyaratannya hanya bukti bayar saja, jadi yang sudah mendaftar saja, tapi persyaratan lain belum. Atau siapa saja yang belum sama sekali persyaratan, hanya mengisi data saja. Nah, contohnya yang seperti ini adalah SISPO PMB, dan ini adalah SISPO PMB untuk adminnya. Sebentar. Error. Nah, lihat. Ini adalah sebuah contoh sistem informasi. Identifikasi masalahnya itu adalah siapa yang sudah memilih prodi, ini ada 28 ini. Siapa yang belum memilih prodi, ini ada 17. Yang sudah melengkapi data saja, ini ada 20. Yang sudah upload bukti bayar saja, ini ada 4. Nah, ini berasalnya itu dari identifikasi masalah. Jadi, setelah tahu masalahnya apa, identifikasi. Jadi, dipecah-pecah ya, masalah apa yang ingin diselesaikan. Kemudian yang ketiga, ini tentukan metode pengembangan sistem informasi. Nah, metodenya kalian bisa pilih. Dan tentunya kalian yang paling banyak yang dipilih adalah metode waterfall. Kita lihat metode waterfall seperti apa. Waterfall. Ya, ini dia yang paling tahap ini ya, versi paling dulu. Requirement. Nah, SISPO ini butuhnya apa aja? Butuh misalkan data mahasiswa, biodatanya. Kemudian butuh data pekerjaan, kemudian data orang tua, kemudian data asal sekolah. Nah, di sini semuanya di requirement. Kemudian persyaratannya butuh apa saja? Ijazah, transkrip. Kemudian banyak lah ya. Kalian tentukan di sini requirement. Kemudian proses bisnisnya bagaimana? Proses bisnis itu maksudnya itu bukan bisnis usaha dagang, bukan ya. Tapi proses bisnis apa yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berada dalam sistem informasi tersebut. Contoh tadi kita lihat lagi use case ya.
use case PMB. Nah, kalian harus mendefinisikan ini apa yang dilakukan oleh calon mahasiswa. Dia pendaftar ya, pendaftaran ya. Nah, ini harus mengklik link apa setelah pendaftaran itu. Kemudian dari pendaftaran dia ini ada tes ya, ada tes. Nah, dia itu syaratnya harus bagaimana dia mengikuti tes, apakah hanya mengisi data saja? Ya, nggak bisa ya, persyaratannya belum ya. Nah, ini harus bagaimana? Nanti kalian harus jelaskan sedetil-detilnya di proses bisnis. Nah, baru setelah itu, setelah ini requirement ya, masuk ke desain. Nah, ini mendesain sistem informasi. Nah, mendesainnya kalian boleh memakai DFD, boleh memakai use case. Ini ya, ini desain ya, ini gambar desain nih. Ya, desain ini kan gambar. Nah, bagaimana cara menggambarkan? Kenapa kita harus menggambarkan? Karena ada tiga stakeholder ya dalam pembuatan sistem informasi. Stakeholder. Nah, yang pertama owner. Kemudian yang kedua manager, yang ketiga programmer. Nah, siapa yang punya sistem informasi, yang punya duit nih ya, yang punya duit nih siapa nih? Owner pastinya ya. Owner pengen membuat sistem informasi. Kan dia nggak ngerti ya bahasa pemrograman. Nah, tentu kalian nanti akan bertindak sebagai programmer. Nah, kalian harus bisa ngoding. Ya pakai PHP, mau pakai Laravel, mau pakai apa ya terserah ya. Nah, orang programmer dan owner itu biasanya bahasanya beda. Kalau owner biasanya bahasanya bisnis, kalau programmer bahasanya bahasa pemrograman, nggak nyambung ya. Nah, makanya harus ada jembatan agar tujuannya itu sama. Agar fitur-fiturnya sesuai, agar user friendly. Nah, makanya diperlukan seorang manajer. Nah, nanti programmer juga bisa menjadi seorang manajer, yaitu nanti jadi programmer senior namanya ya. Programmer senior. Jadi dia punya bawahan. Siapa? Yaitu para programmer junior. Atau dia dari programmer senior itu bisa meningkat lagi menjadi project manager. Nah, seorang project manager atau seorang programmer senior, dia harus bisa membuat sebuah jembatan. Nah, jembatannya apa? Yaitu ini, desain. Contoh ini ya, desain ini nih. Use case, boleh pakai use case, boleh pakai DFD. DFD. Nah, boleh pakai ini. Silakan nanti kalian pilih yang mana. Apakah kalian lebih suka yang pemrograman terstruktur atau lebih ke object oriented? Kalau kalian terstruktur pakainya DFD. Kalau yang object oriented, nah pakainya ya use case. Nah, untuk Pyin sendiri ya, ini Pyin lebih senangnya ke use case. Karena lebih cocok untuk ke web application. Memakai use case ini kan objek ya, OOP ya. Jadi kalau untuk satu kali buat ini bisa di reuse. Jadi bisa dipakai ulang. Jadi nggak banyak nggak banyak coding. Kemudian kita ini ya, implementation. Setelah desain adalah implementation. Untuk implementation itu ada yang namanya coding. Nah, jadi
implementasinya kalian itu boleh ngoding sendiri atau tentunya kalian itu punya bawahan lah programmer ya. Dan tentu kalian di sini ini kalian sebagai nantinya dipakai sebagai ini programmer senior yang membuat ini ya sistem informasi ini. Implementation itu ya salah satunya ngoding, ini contohnya. Nah, ini codingnya. Setelah coding, kemudian dites, ya hasilnya seperti inilah. Nah, ini tentunya nanti ada sedikit-sedikit error. Silakan diperbaiki. Kemudian verification. Verification itu artinya dites ya, ditesnya tapi di luar. Jangan sama programmernya dites, tapi oleh user luar. Contoh misalkan kalau misalkan si PMB ini sudah jadi, ini silahkan dites oleh front office. Nah, untuk di IKMI kan ini Mas Anam nih ya yang jadi front office. Nah, oleh Mas Anam, silakan Mas Anam, silakan dites. Kalau misalkan ada error, silakan hubungi saya misalkan ya. Nah, jadi ini verification. Dan terakhir adalah maintenance. Jadi maintenance itu untuk jangka panjang, misalkan nanti setelah tahun 2021 ini, nanti di tahun 2022, apa kekurangan dari sistem PMB ini, Sispo PMB. Nah, makanya untuk maintenance nantinya biasanya itu ada backup ya, ada backup database, kemudian ada kenaikan versi. Nah, nanti ditulisnya di sini, di maintenance. Ini metode yang pertama, yang paling banyak dipakai. Nah, ini skripsi ini yang perancangan Sispo PMB, ini memakai metode prototype. Jadi bukan waterfall, tapi ini memakai metode prototype. Jadi nanti silakan kalian nanti pilih yang mana boleh ya. Prototype. Nah, metode prototype ini biasanya itu digunakan oleh programmer yang udah senior. Contoh misalkan dia sudah pernah membuat sistem informasi sekolah. Sistem informasi sekolah ini hampir sama dengan sistem informasi PMB, hampir sama ini. Nah, makanya dia langsung buat prototype. Dari requirement, nah ini kita coba metode prototype. Nah, ini mulai dari mendengarkan pelanggan, membangun prototype, langsung aja bikin. Plek, bikin. Setelah ini, pelanggan menguji coba prototype. Jadi langsung diuji coba. Nah, misalkan ini ya, Pak Iin bikin prototype, langsung aja bikin. Perintah dari Pak Ketua, bikin Sispo PMB. Langsung bikin. Setelah jadi, laporkan. Laporkannya ke siapa ya? Ke Pak Ketua. Pak, ini saya sudah jadi. Nah, dari Pak Ketua nanti ada kekurangan-kekurangan. Ini Pak Iin, kekurangannya ini. Ya, oke. Nah, ini balik lagi ke sini ya, menangkap pelanggan. Balik lagi ke sini. Bangun prototipe versi 2. Nah, setelah versi 2, dikasihkan lagi. Pak, ini saya sudah revisi, ini jadi versi 2, ini bagaimana? Oke, sudah. Silakan langsung dites sama front office langsung. Nah, jadi ini metodenya pakai prototype ya. Jadi kalau dia udah agak mahir ya. Kemudian dari dua metode ini ada metode yang lainnya yaitu yang hampir-hampir sama dengan waterfall. Ada metode ADI ya. Kemudian ada metode Scrum. Kemudian ada metode RAD, Rapid Application Development. Nah, kalian bisa nanti cari tahu lah di Google ya, silakan browsing. Tapi yang paling cocok ya buat kalian untuk para pemula adalah metode waterfall.
Nah, kalau kalian sudah sering membuat sebuah sistem informasi, udah sering nih ya, cocoknya pakai prototype atau pakai ADI. Kalau sudah expert, misalkan sudah ada tim project, ini lebih cocoknya memakai Scrum atau RAD. Jadi misalkan untuk sistem informasi PMB ini kalau memakai metode waterfall ini membutuhkan waktu 3 bulan, tapi kalau memakai RAD 2 minggu beres. Jadi tentunya harus sudah yang expert ya untuk metodenya. Fungsi analisis sistem ya. Kenapa kita harus menganalisis ya? Harus berencana lah. Kalau nggak direncanain ya nantinya apa ya? Banyak komentar dari siapa? Dari owner. Nah, ini stakeholder, kita kembali ke sini, stakeholder. Ini fungsi analisis sistem. Kenapa kita harus menganalisis dulu ya sebelum membuat? Dan juga perancangan ya. Perancangan itu adalah planning. Nah, nanti kalau kurang matang dalam sebuah perancangan atau dalam sebuah perencanaan, tidak didesain dengan baik, maka nanti biasanya owner-nya ini suka rewel. Ah, ini saya mau bikin PMB ini pengen ada grafiknya ini, tapi kok ini kurang. Salah, silakan tambahkan. Nah, ini tentunya merepotkan ya. Jangan sampai terlalu sering maksudnya. Kenapa? Karena untuk programmer pemula ya wajar. Kalau misalkan ada kesalahan ini itu kembali lagi ke tahap requirement. Nah, karena memang di sini metode waterfall juga metode waterfall. Di dalam metode waterfall yang sudah ada pembaruan ya di sini lihat. Dari requirement kita ke desain nih, ke DFD ya. Misalkan ke implementation nih sampai ke sini, sampai ke coding nih ya. Sampai di coding. Ini ternyata masih ada error. Ada error. Nah, dia bisa menuju ke sini. Ini ada garisnya kan? Dia kembali lagi ke requirement. Oh, ini fiturnya kurang. Ya, dia kembali lagi ke requirement ya. Ya, padahal sebenarnya kan air terjun nggak bisa balik lagi ke atas kan ya. Tapi ini bisa. Jadi dari implementation, kalau misalkan ada kekurangan, bisa kembali lagi ke atas, requirement, ke design, ke implementation, ke verification, dan ke maintenance. Nah, tentunya saja dari maintenance-nya juga tentu bisa balik lagi ke atas ya. Apakah bisa langsung ke requirement, atau misalkan langsung aja ke coding, ke implementation. Nah, di sini ya. Jadi bisa bolak-balik. Ya sama aja tadi seperti yang prototype juga. Yang ini prototype. Jadi dia bisa bolak-balik. Baik, untuk materi cukup sampai di sini saja ya. Ini untuk materinya silakan kalian baca-baca di rumah. Untuk ini ya, kita bikin WhatsApp group. Ini sudah ada. Nanti Bapak akan coba share. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Biasanya nggak ada ya. Apalagi pertemuan satu. Oke, materinya dijawabkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.